Hai sahabat anggaran data. Hingga tanggal 22 Februari 2024, sebanyak 75,26% suara telah masuk ke KPU. Hasilnya, pasangan Prabowo dan Gibran masih unggul sebesar 58,89% atau sebanyak 65 juta lebih suara. Di posisi kedua terdapat pasangan Anies dan Muhaimin dengan suara sebesar 24,06% atau sebanyak 26,5 juta lebih suara. Yang terakhir, pasangan Ganjar dan Mahfud yang meraih suara sebesar 17,05% atau sebanyak 18,8 juta lebih suara. Muncul sebuah pertanyaan, apa yang membuat persentase suara dari paslon nomor urut 2 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya? Sahabat anggaran data, inilah 5 penyebab mengapa suara Prabowo dan Gibran jauh unggul dibandingkan dengan lainnya. 5. Pergeseran dukungan. Debat Capres dan Cawapres begitu mempengaruhi suara bagi setiap paslon yang ada, karena dengan debat, para pemilih mengetahui lebih dekat karakter serta visi misi yang ada. KPU telah menggelar 5 kali debat yang diselenggarakan mulai Desember 2023 hingga Februari 2023. Menurut peneliti LSI Denny JA yaitu Aji Alfarabi, salah satu faktor penyebab mengapa Prabowo dan Gibran unggul karena terjadinya pergeseran dukungan dari paslon lain ke Prabowo dan Gibran. 4. Tak melihat partai. Faktor lain mengapa Prabowo dan Gibran unggul karena para pemilih yang fokus kepada pribadi dari paslon tanpa melihat partai pengusungnya. Misal Prabowo dan Gibran terlihat unggul di sejumlah provinsi yang justru adalah basis dari PDIP seperti Bali, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara. Padahal Prabowo dan Gibran sendiri bukan berasal dari partai PDIP, melainkan Partai Gerindra dan Golkar dan sejumlah partai pengusung. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk Capres dan Cawapres, rakyat sebagian besar lebih fokus bukan ke partai pengusungnya, sedangkan untuk caleg seperti DPRD lah yang rakyat lebih fokus kepada partai pengusungnya. 3. Faktor Gibran. Semenjak Prabowo dipasangkan dengan Gibran, elektabilitas Prabowo meningkat pesat. Ya, sosok Gibran mewakili segmen pemilih muda, khususnya dari Gen Z dan milenial, di mana kaum Gen Z dan milenial mendominasi jumlah DPT mencapai 55,5% atau sebanyak 113,62 juta pemilih Gen Z dan milenial dari total hampir 205 juta pemilih. Sosok Gibran yang masih muda membuatnya unggul di kelompok Gen Z dan milenial ini. Tanya itu dengan adanya kampanye Joget Gemoy melalui AI-nya, Prabowo dan Gibran menarik perhatian khusus untuk para pemilih pemula yang adalah generasi Z kelahiran 1997-an ke atas. Silent Majority. Menurut analisis komunikasi politik Universitas Brawijaya yaitu Ferdi Firmantoro, fenomena silent majority juga menjadi faktor mengapa suara Prabowo dan Gibran unggul jauh dibandingkan lainnya. Fenomena silent majority merupakan sebuah fenomena di mana sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki preferensi politik tertentu, tapi tak ingin mengungkapkan pilihannya secara terbuka. Menurut Ferdi, kelompok silent majority ini sebagian besar ada di pedesaan yang cenderung pasif dan jumlahnya juga lumayan banyak. Terdapat juga akademisi yang mengatakan bahwa undecided voters menjadi salah satu penyebab mengapa suara Prabowo dan Gibran jauh lebih tinggi. Undecided voters sendiri artinya kelompok pemilih yang belum menentukan pilihannya dan sebagian besar didominasi oleh Gen Z dan milenial yang baru menentukan pilihannya jelang pencoblosan. Satu, elektabilitas Prabowo. Faktor lainnya yang mempengaruhi suara Prabowo dan Gibran unggul jauh dibanding lainnya ialah elektabilitas Prabowo. Prabowo telah ikut 3 kali pilpres. Hal ini membuat namanya sudah banyak dikenal pemilih dan memiliki modal yang kuat. Ditambah lagi setelah dipasangkan dengan Gibran yang adalah putra dari Presiden Joko Widodo, membuat keduanya memiliki elektabilitas yang sangat tinggi. Sahabat anggaran data, itulah 5 faktor penyebab mengapa suara Prabowo dan Gibran jauh unggul dibandingkan lainnya.
Kalau menurut kalian, faktor apa lagi nih yang membuat hal ini terjadi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Halo halo hai.